Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Vida Mastrika. Kali ini dalam video bahasa Inggris saya akan menjelaskan tentang present continuous. Nah, ini akan dibagi menjadi beberapa part. Part yang lain linknya ada di description box. Nah, dalam part yang kali ini saya akan menjelaskan tentang grammar dan fungsi dari present continuous. Yuk langsung aja ke materi. Nah, kita langsung ke grammar dari present continuous. Formatnya untuk kalimat positif adalah subject ditambah dengan to be, ditambah dengan base verb, ditambah dengan ing. Nah, to be-nya ini kalian pasangkan, ingat-ingat lagi yang mana subjeknya yang pasangan to be-nya adalah is, yang mana subjeknya pasangan to be-nya adalah am, yang mana adalah are. Untuk verb itu adalah base verb ditambah dengan ing. Oke, contohnya seperti ini. Kalimatnya kita lihat. I am sitting in class right now. Kalimat A. Kalimat B. Rita is sitting in class right now. Kalimat C. You are sitting in class right now. Ya, itu adalah pasangan to be dengan verb ditambah ing. Ya. Kalimat dari present continuous ini juga disebut dengan present progressive. Ya, itu sama saja. Jadi kalimat ini menyatakan kegiatan yang saat ini sedang berlangsung. Saat ini ya. Jadi kegiatan itu berlangsung pada saat kita mengucapkan kalimatnya. Jadi kalau kalimat A di sini I am sitting in class right now, pada saat saya membacakan kalimat ini berarti saya sedang duduk di dalam kelas saat ini. Oke. Untuk yang negatif formatnya seperti ini. Hampir sama seperti kalimat positif tadi, ciri-cirinya adalah ditambah not setelah to be. Ya, jadi subjek ditambah to be-nya adalah is, am, are, setelah itu ditambah not, setelah itu ditambah verb ing. Contohnya seperti apa? Ini contohnya kita lihat di kalimat yang A, B, dan C. I am not sleeping, itu tandanya adalah saya bangun ya, I am awake. Kalimat B is Ben is not listening, he's daydreaming. Berarti ini is ditambah not. Di sini ada contraction atau singkatannya ya, jadi is menjadi isn't. Yang C, Mr. and Mrs. Brown aren't watching TV. Nah, di sini secara singkat, formatnya yang paling berbeda adalah penambahan not setelah to be. Nah, itu untuk kalimat negatif. Untuk kalimat tanya, nah kalau kalimat tanya tidak diawali dengan subjek, tetapi diawali dengan to be. To be-nya adalah is, am, atau are, dilanjutkan dengan subjek, dilanjutkan dengan base verb, ditambah ing, dan diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, nah ini dia. Contohnya ada di beberapa kalimat. Kita lihat dulu kalimat A dan kalimat B di sini. Oke. Formatnya adalah to be ditambah subjek, ditambah verb ing, ditambah tanda tanya. Is Mary sleeping? Itu untuk kalimat A. Untuk kalimat B, are you watching TV? Untuk variasi jawabannya itu ada di sebelahnya ya. Untuk kalimat A itu variasi jawabannya ada yes she is, ada no she is not, atau no she isn't. Ya, ini adalah contoh dari jawabannya. Variasinya ada yes dan no. Bedanya no yang pertama dan yang kedua itu
ada di singkatannya saja ya. Yang di sini she is yang disingkat, tapi not-nya tidak. Yang ini she tidak ditempel dengan is-nya, tapi is not-nya yang disingkat menjadi satu. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, yang nomor B, are you watching TV? Jawabannya juga ada variasi dua, yes dan no. Yes, I am, atau no, I'm not. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang lain dengan question word, di sini contohnya ada 3, ada where, what, dan why pada kalimat C, D, dan E. Untuk yang where, contohnya adalah where is Mary sleeping? Nah, ini formatnya berarti question word-nya dulu di depan, setelah itu baru to be atau is, am, are, setelah itu baru subject, setelah itu baru verb dan verb ditambah ing ya. Di mana Mary tidur? Jawabannya adalah in bed. Berarti ini adalah keterangan tempat. Setelah itu yang D, pertanyaan dengan what. What is Ted watching? Apa yang ditonton oleh Ted? Itu adalah dia sedang menonton film, a movie. Yang E, kalimatnya why are you watching TV? Kenapa kamu menonton TV? Jawabannya adalah sebuah alasan ya, because I like this program. Jadi seperti yang present simple question itu ada 2 jenis, ada yang short answer, yes no question, dan dengan kata tanya atau question word. Yang dengan kata tanya itu pasti diawali dengan question word-nya dulu. Kalau yang yes no question itu diawali langsung oleh be. Nah, itu dia perbedaannya. Oke, dari yang tadi saya jelaskan secara singkat, itu ada 3 jenis kalimat untuk present continuous. Ada kalimat yang positif, ada yang negatif, ada yang interrogatif atau kalimat tanya. Untuk yang subjeknya I itu dipasangkan dengan am di kalimat positif. You, are, he, she, it atau nama orang itu pasangannya adalah is. We, you, dan they ini yang jamak ya, itu pasangannya adalah are. Setelah itu langsung diikuti dengan verb ing. Kalau kalimat negatif, pasangan be-nya masih sama dengan yang tadi, cuman ciri-cirinya adalah di sini ditambah not setelah to be. Nah, not setelah to be-nya ini bisa disingkat atau dikontrak dengan are-nya ya, atau dengan to be-nya. Jadi disingkat seperti ini. Untuk yang interrogatif, to be-nya ada di depan. Ini contohnya adalah kalimat yes no question semua ya. Jadi to be-nya ada di depan semua. Oke, seperti ini. Kalau yang dengan question word berarti diawali dengan kata tanya di depannya. Nah, selanjutnya, kapan kita harus menggunakan present continuous? Tadi di awal sudah saya jelaskan kalau present continuous itu melambangkan apa yang kita bicarakan saat ini, dan itu juga dilanjutkan dengan action yang sama ya. Kita membicarakan apa yang terjadi saat ini. Oke, kita menggunakan present progressive atau present continuous itu untuk mendeskripsikan sebuah action atau kegiatan yang sedang berlangsung pada saat ini. Oke, kalimat contohnya you are using the internet atau you are studying English grammar. Berarti Anda sekarang sedang menggunakan internet? Ya, betul. Anda sekarang sedang mempelajari English grammar? Ya, betul juga. Berarti present progressive itu digunakan untuk mendeskripsikan sebuah action yang saat ini sedang berlangsung. Berarti artinya juga action tersebut belum selesai ya pada saat ini. Nah, itu digunakan present progressive. Selanjutnya, present progressive digunakan juga untuk mendeskripsikan sebuah action yang berlangsung
di dalam sebuah period, sebuah jangka waktu tertentu atau sebuah tren ya, dalam jangka waktu tertentu. Pertanyaannya, contoh kalimatnya adalah, are you still working for the same company? Apakah Anda masih bekerja pada perusahaan yang sama? Berarti itu sedang berlangsung dalam sebuah jangka waktu tertentu ya. Mungkin sudah berlangsung dari tahun berapa sampai tahun berapa, dan saat ini kemungkinan masih berlangsung. Itu kalian bisa memakai present progressive atau present continuous. Yang contoh yang kedua adalah more and more people are becoming vegetarian. Berarti pada saat ini dan pada saat period of time tertentu, banyak orang bertambah itu menjadi vegetarian. Nah, di sana kalian bisa menggunakan present progressive juga. Oke, selanjutnya present progressive atau continuous juga bisa menjelaskan tentang future ya, yang sudah direncanakan sebelumnya atau yang sudah dipersiapkan. Contohnya, kita akan berangkat liburan besok. Oke, yang ini kalimat yang kedua ya. Saya akan bertemu pacar saya malam ini. Itu kalimat kedua. Yang kalimat ketiga adalah kalimat tanya, apakah mereka akan mengunjungimu musim dingin yang akan datang? Nah, di sini present progressive digunakan untuk menceritakan tentang masa depan. Tetapi masa depan yang bagaimana? Masa depan yang sudah direncanakan atau yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Itu bisa memakai present progressive. Jadi tidak ada tambahan will atau be going to di sini ya. Hanya menggunakan present progressive sudah bisa menceritakan tentang rencana pada masa depan yang sudah direncanakan dengan baik atau sudah dipersiapkan sebelumnya. Oke, yang selanjutnya masih juga ada kegunaan dari present progressive yang lain, yaitu menjelaskan tentang event atau situasi yang temporary atau sementara. Contoh kalimatnya ada dua di sini. Dia biasanya bermain drum, tetapi kali ini dia bermain bass. Ya, jadi biasanya dia bermain drum, tapi untuk yang temporary sekarang ini nanti malam dia akan bermain bass. Yang kedua kalimatnya, the weather forecast was good. Ramalan cuacanya bagus, tetapi saat ini hujan. Nah, di sini maksudnya saat ini hujan berarti hujannya tidak diharapkan akan berlangsung lama. Jadi dia akan temporary saja. Dan itu bisa kita gunakan kalimat present progressive atau present continuous. Oke. Kegunaan lainnya itu kita bisa gunakan dengan kata always, forever, atau constantly untuk mendeskripsikan dan menekankan sebuah action yang dilakukan secara berulang. Ya, dengan always, forever, atau constantly untuk penekanan di sini ya, untuk emphasize a continuing series of repeated actions. Contohnya ada dua kalimat, Harry and Sally are always arguing. Harry dan Sally ini selalu bertengkar. Nah, itu untuk penekanan ke action yang dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, you're constantly complaining about your boss. Ya, di sini ada complainingnya ini ditekankan bahwa complaining ini dilakukan secara berulang-ulang. Oke, jadi ada kata always, forever, atau constantly dan diikuti dengan verb ing.
Nah, itu juga termasuk fungsi dari present progressive. Jadi tidak cuma membicarakan tentang apa yang terjadi saat ini, tetapi juga membicarakan tentang hal-hal lain seperti yang ini, repeated actions, tentang rencana juga ya. Jadi itu bisa menggunakan present progressive atau present continuous. Oke, untuk di video kali ini ada exercise juga yang ini bisa kalian kerjakan dan nanti tulis jawabannya di kolom komentar. Ada 3 kalimat yang harus kalian buat dengan format present progressive. Yang pertama adalah kalimat positif, yang kedua adalah kalimat negatif, yang ketiga adalah kalimat tanya. Nah, di sana di nomor 1, 2, dan 3 saya menyediakan beberapa verb ya, di tiap satu nomor ada verbnya. Jadi di sini ada water, ada boil, ada leave, ada go ya untuk verbnya. Di situ kalian harus mengubah bentuk verbnya menjadi verb yang dipakai di dalam present continuous ya. Jadi ditambah ing, nanti kalian harus menggunakan juga kata yang saya cantumkan di sini. Ada water dan boil, kalian membuat kalimat positif dengan format present continuous. Nomor 2 kalimat negatif, not live dan Paris. Yang ketiga question dengan where dan go. Oke, subjeknya bebas, silakan dibuat kalimat singkat memakai 3 variasi ini ya. Oke, gimana tadi materi tentang present continuous? Semoga bisa diterima dengan baik. Bagian lain dari video ini linknya ada di description box, silakan diklik. Dan untuk pengerjaan latihan, kalau ada yang mau mengerjakan soalnya, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar. Sampai ketemu di video saya yang lain.